Halo, semangat pagi. Kami dari kelompok 2 calon guru penggerak Kabupaten Ende Angkatan 1 akan mempresentasikan hasil diskusi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Studi kasus yang kami ambil yakni dilema etika Ibu Mary. Ibu Mary adalah guru kelas di salah satu sekolah dasar yang sangat disiplin dan tegas. Ibu Mary juga memiliki sifat yang peduli dengan anak didiknya di kelas. Ibu Mary mengajar kelas 4. Salah satu siswanya tidak bisa membaca dan menulis dengan baik. Anak itu berusia 14 tahun. Untuk mengikuti ujian dan ulangan, Ibu Mary selalu memberikan secara lisan pada anak tersebut. Ketika rapat bersama Dewan Guru untuk penentuan kenaikan kelas, Ibu Mary menyampaikan persoalan yang dialami anak tersebut dan menyatakan bahwa anak itu tidak bisa naik ke kelas 5. Usulan atasan dan rekan sejawat bahwa anak tersebut tetap dinaikkan karena melihat usianya yang sebenarnya sudah tidak layak di bangku SD. Nah, keputusan apa yang akan diambil Ibu Mary? Prinsip dan paradigma apa yang akan dipakai Ibu Mary dalam kasus ini? Mari kita analisis studi kasus ini. Analisis studi kasus. 1. Keputusan yang diambil dalam kasus ini ialah Ibu Mary menerima usulan atasan dan rekan guru agar anak tersebut tetap naik kelas. 2. Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Yang ketiga, paradigma yang sesuai dengan kasus ini ialah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Langkah-langkah pengambilan keputusan ini ialah 1. Nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini ialah nilai kebenaran dengan nilai kasih sayang dan kepedulian. 2. Yang terlibat dalam situasi ini adalah Ibu Mary, pimpinan sekolah, dan rekan guru. Yang ketiga, fakta yang relevan dalam kasus ini adalah seorang siswa kelas 4 belum bisa membaca dan menulis. Usia siswa tersebut sudah 14 tahun. Ibu Mary menyampaikan hambatan yang dialami siswa tersebut dan memutuskan anak tersebut tidak naik ke kelas 5. Pada rapat Dewan Guru penentuan kenaikan kelas, usulan atasan dan rekan sejawat agar anak tersebut dinaikkan ke kelas 5. Untuk pengujian benar dan salah, kasus ini terdapat pelanggaran hukum karena awalnya Ibu Mary menyatakan anak tersebut tidak bisa naik ke kelas hanya karena alasan tidak bisa membaca dan menulis. Sesuai aturan, penilaian terhadap peserta didik bukan semata-mata pada aspek kognitif, namun harus seimbang antar psikomotor dan afektif. Dalam kasus ini tidak ditemukan pelanggaran kode etik profesi. Dalam kasus ini berdasarkan perasaan dan intuisi ada yang salah, karena keputusan yang diambil tidak membantu siswa untuk berusaha memperbaiki kelemahannya, untuk berusaha dan berjuang untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasannya. Selanjutnya, keputusan yang diambil tidak perlu dipublikasikan, karena masalah tersebut biarlah menjadi masalah intern sekolah yang tidak perlu diketahui pihak lain untuk menjaga mental anak. Keputusan yang diambil oleh panutan, yakni memutuskan anak tersebut untuk naik ke kelas 5 dengan alasan bahwa penilaian terhadap peserta didik
bukan semata-mata pada aspek kognitif, melainkan pada psikomotor dan afektif peserta didik tersebut. Ada penyelesaian yang kreatif dalam kasus ini, bahwa penilaian anak tersebut bukan hanya dari satu sisi, tetapi diambil dalam berbagai sisi selain pengetahuan. Dan bahan refleksi bahwa keputusan yang diambil sudah tepat, karena sebagai guru harus memiliki rasa kepedulian dan iba terhadap anak didik yang tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan juga perlu adanya bimbingan yang lebih untuk anak tersebut. Demikian laporan hasil analisis studi kasus dari kelompok kami. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan laporan hasil pengamatan terkait kasus ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2 yang telah melaporkan hasil diskusinya. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil pengamatan kami dari kelompok 3 terhadap studi kasus yang dibahas oleh kelompok 2. Yang pertama, kasus yang diambil sudah mengandung unsur dilema etika. Yang kedua, kasus ini memuat paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kasus ini juga memuat prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Berikut, kasus ini sudah menampilkan 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Yang terakhir, kasus juga memuat hal menarik dan kreatif, yakni penilaian peserta didik bukan hanya pada aspek kognitif, melainkan aspek psikomotor dan afektif. Sekian hasil pengamatan dari kami. Kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kelompok 2 dan hasil pengamatan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.